Pak D Ketoprak, begitulah biasanya langganan beliau memanggil namanya. Pria Parubaya asal desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Tegal ini bernama asli Tarwat. Sehari-harinya beliau bekerja sebagai pedagang ketoprak di daerah Bogor. Ia membawa istrinya merantau di sana dan menyewa rumah di samping pabrik sabun. Bagi pelanggannya, sosoknya sangat santun dan kalem. Bahkan terkadang beliau memberi gratis ketopraknya bagi pembeli yang tidak punya uang. Ia dan istrinya memiliki 2 orang anak, kesemuanya pria. Anak pertamanya bernama Kasbari, sehari-harinya berdagang sebagai penjual nasi goreng. Dan anak keduanya bernama Dirto. Dirto juga sehari-harinya berjualan ketoprak, sama seperti ayahnya. Dirto dikenal baik oleh pelanggannya, bahkan ia juga ramah dan murah senyum. Namun jalan hidup anak manusia tidak ada yang tahu. Pada akhir bulan Agustus 2022, kabar mengejutkan datang dari keluarga mereka. Dirto ditangkap pihak kepolisian saat berada di daerah Bumi Ayu. Dirto ditangkap atas kasus pembunuhan. Yang membuat kaget, Dirto dijadikan tersangka atas kasus penembakan hingga korban tewas, di mana korban tersebut merupakan abang kandungnya sendiri, Kasbari. Saat dimintai keterangan perihal apa yang sudah terjadi, Dirto membuat pengakuan mengejutkan. Di hadapan petugas, Dirto mengaku membunuh abangnya atas perintah bapaknya sendiri, Pak D Ketoprak. Dirto mengaku jika sebelumnya ia diberi uang 6 juta oleh bapaknya itu. Uang itu untuk membeli senapan angin senilai 2,5 juta. Nantinya dengan senapan itulah Dirto membunuh Kasbari. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak D Ketoprak hingga tega menyuruh putra bungsunya membunuh darah dagingnya sendiri? Siapa yang sangka jika pria yang ramah kepada pelanggannya ini sebenarnya menyimpan nelangsa. Ia dan istrinya puluhan tahun menangisi anak sulungnya. Anak sulungnya Kasbari sejak kecil berperilaku kasar kepada mereka. Sebagai anak, Kasbari tidak pernah menghargai mereka sebagai orang tuanya. Bahkan bukannya meringankan beban yang dirasakan, Kasbari malah memberi beban tambahan kepada keduanya. Di usia senjanya, Pak D Ketoprak masih harus berdagang agar bisa menyambung hidupnya bersama sang istri. Putra sulungnya Kasbari tidak pernah membantu dirinya untuk mencari nafkah. Kasbari malah bersikap sesuka hatinya. Putra sulungnya itu bahkan sering menuntut untuk diberikan kehidupan yang layak seperti maunya. Ada saja permintaan Kasbari pada ayahnya, dan jika tidak dituruti, Kasbari bakal ngamuk. Barang-barang di rumah ia hancurkan. Bahkan tidak habis pikirnya, Kasbari juga sanggup menganiaya ibunya dan tega mengancam ayahnya. Sebagai ayah, Tarwat tentunya menginginkan anaknya bisa hidup lebih baik. Sebab itulah ia bersusah payah membeli sepeda motor agar anaknya Kasbari mau berdagang ketoprak seperti dirinya. Paling tidak Kasbari bisa mandiri. Awalnya Kasbari mau mengikuti saran ayahnya untuk jualan. Namun di tengah jalan, tanpa minta izin, Kasbari malah menjual motor yang dibelikan Tarwat. Dan uangnya entah kemana. Namun Tarwat tak lantas putus asa. Ia kembali membelikan anaknya motor lagi dan berdagang. Dan lagi-lagi motor itu pun kembali dijual. Sudah tak bekerja, tentunya tak ada uang. Kasbari pun tak sungkan meminta uang orang tuanya atau apa saja yang ia inginkan. Kalau tidak kasih, Kasbari pasti mengamuk. Ibunya pastilah ia bentak. Perabotan di rumah ia hancuri. Tarwat tentunya menasihati anaknya itu. Namun bukannya dihormati, Kasbari malah mengancam ayahnya. Meskipun begitu, Tarwat tetap masih berharap jika anaknya itu bakal berubah. Namun untuk ketiga kalinya, Kasbari kembali menjual motor bapaknya tanpa izin. Kasbari juga sering memarahi ibunya. Namun lagi-lagi Tarwat masih saja memberikan semangat untuk Kasbari agar bisa hidup mandiri. Tarwat memberikan modal usaha kepada putra sulungnya itu. Nantinya dengan modal itu Kasbari membuka usaha nasi goreng. Waktu pun terus berjalan, namun sikap dan tingkah laku anaknya itu tak pernah berubah, malah makin menjadi-jadi.
terlebih setelah ia kenal judi slot. Perlakuan buruk Kasbari sering Tarwat ceritakan pada putra bungsunya Dirto. Begitu juga sang istri sering menangis di pelukan anak bungsunya itu. Berbeda dengan Kasbari, Dirto memang jauh lebih baik dari abangnya itu. Dirto sangat sayang dengan kedua orang tuanya, apalagi ayahnya jugalah yang membeli modal untuk Dirto jualan ketoprak seperti ayahnya. Dengan hasil jualannya itulah Dirto bisa menghidupi istri dan kedua anaknya. Dirto juga dikenal sopan, ramah, dan murah senyum kepada siapa saja. Dirto pastilah juga sering melihat perlakuan buruk Kasbari pada ibunya. Namun, kini lantaran sudah menikah, Dirto sudah tinggal terpisah dengan orang tuanya. Sebab itulah, Dirto hanya bisa mendengar curhatan sang ibu padanya. Sudah tak tahan dan tak tega melihat istrinya diperlakukan kasar dan dianiaya putra sulung mereka, Tarwat pun gelap mata. Di pertengahan bulan Agustus 2022, Tarwat menelepon anaknya Dirto. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Kepada putra bungsunya itu, Tarwat memberikan uang 6 juta. Lantas ia perintahkan Dirto untuk membeli senapan angin. Nanti dengan senapan angin itu, Dirto diperintahkan ayahnya untuk menembak abang kandungnya Kasbari. Dirto tentunya kaget dan juga galau, namun ia juga tak tega melihat penderitaan orang tuanya, terlebih ibundanya. Maka sebagai baktinya kepada sang ayah, Dirto pun membeli senapan angin yang berpeluru 5 butir. Sekitaran tanggal 29 Agustus, Dirto ketemu abangnya Kasbari di rumah sewa orang tuanya. Saat itu Kasbari hendak pulang ke Tegal, maka Dirto pun membonceng abangnya itu ke terminal. Hari itu semuanya baik-baik saja. Hingga di tanggal 30 Agustus 2022, Dirto terlihat naik sepeda motornya. Ia sempat bertemu tetangganya. Saat itu ia bercerita hendak mudik ke Tegal mau ambil raket. Namun yang sebenarnya hari itu ia hendak menjalankan perintah ayahnya. Sementara itu Tarwat tetap berada di Bogor. Di tempat terpisah, Kasbari sudah di rumah mereka di Tegal. Rumah orang tuanya itu memang sering kosong karena mereka semuanya merantau. Namun mereka sering pulang ke kampung. Malam tanggal 30, Kasbari sempat ikut tahlilan ke rumah tetangganya. Setelahnya ia pun pulang. Sekitaran jam 10 malam terdengar motor Darto di halaman rumah. Memang sebelumnya Darto sudah menelepon Kasbari jika ia akan pulang malam itu. Darto kemudian mengucapkan salam. Salam itu pun disambut baik Kasbari. Keduanya sempat berbincang-bincang sejenak. Lantas Kasbari menawari minuman kepada Darto. Tak lama ia pun beranjak ke dapur. Di momen inilah Darto mengikuti Kasbari ke dapur dan setelahnya terdengar suara letupan. Dari pintu dapur Kasbari lari keluar berteriak-teriak minta tolong hingga bertemu dua tetangganya. Melihat Kasbari memegang kepala belakangnya yang berlumuran darah, dua tetangganya itu pun kaget. Keduanya pun bertanya apa yang sudah terjadi. Kasbari yang saat itu masih hidup menyebut nama Darto. Darto adiknya lah yang sudah menembaknya. Sementara itu Darto sudah kabur dari pintu depan dengan sepeda motornya. Warga lantas memanggil RW setempat. Kasbari kemudian dibawa ke klinik terdekat. Namun karena darah begitu banyak yang sudah keluar, Kasbari pun kritis. Sebab itulah Kasbari dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Tegal. Namun menjelang subuh, Kasbari pun meninggal. Mendengar kabar itu, Tarwat pulang dengan istrinya. Mereka pun mengurus pemakaman anak mereka. Di hadapan petugas, Tarwat tampak menyesali apa yang sudah terjadi. Ia mengaku jika sebenarnya dadanya sakit mengingat anaknya itu. Ia juga mengaku jika masih sayang dengan putranya itu. Namun karena sudah tak sanggup dengan perilaku Kasbari kepadanya dan terlebih kepada istrinya yang sering dianiaya, membuat dirinya gelap mata.
Sementara itu, Darto juga merasakan hal yang sama. Kepada awak media, Darto mengaku tak berniat membunuh abang kandungnya itu. Ia hanya ingin memberi pelajaran saja. Namun sayangnya, ia malah menembak kepala belakang abangnya, dan dirinya pun hanya melepaskan 1 peluru saja. Darto juga mengakui jika dirinya dilema dengan permintaan ayahnya itu. Namun karena baktinya, ia pun menuruti ayahnya. Kini ibunya di usia senjanya harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidupnya. Begitu juga istrinya yang sedang hamil harus berjuang membesarkan anak-anak mereka. Atas kejahatannya, ayah dan anak ini pun dikenakan pasal 340 subseder 338 junto pasal 55 tentang perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.